Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Pati Suwondo. Kali ini kesempatan ini kita akan mau berbagi tutorial tentang urut-urutan pemupukan kelapa sawit ya. Baiklah sahabat semuanya, untuk menjaga kestabilan kelapa sawit agar tidak mengalami trek buah dan juga tetap berbuah lebat dan kesuburannya terjaga. Ada trik-trik tertentu ya, ada cara-cara tertentu agar tanaman kelapa sawit bisa berproduksi secara stabilitas. Oke, seperti yang di sekeliling saya ini sudah terdapat beberapa, ini kurang lebihnya 3/4 hektar kelapa sawit ya. Ini masih pendek, masih berumur sekitaran 4 atau 5 tahun ya. Kita lihat juga buahnya sangat normal, sangat stabil ya. Ini mulai dari buah yang tua, buah yang muda, ini ada semuanya ya. Jadi tidak mengalami trek. Bahkan bunga yang masih muda itu pun mengkal masih ada, dan ini juga yang sudah tua sudah ada ya. Untuk urut-urutan pemupukan kelapa sawit, yang pertama itu kita lihat kondisi tanah itu ya. Yang paling pertama adalah kita lihat kondisi tanah, keadaan tanah dan tingkat kestabilan tanah. Itu perlu kita lihat dengan ukuran pH tanah ya. Jadi ukuran pH tanah ini yang stabil adalah mulai dari angka 6 ke atas ya. Jadi kalau pH tanah itu sekitaran 5,5 ke bawah, itu perlu dikondisikan lagi ya keadaan tanah. Jadi tingkat pH sebesar 5,5 ke bawah itu berarti tanah ini mengandung zat asam ya. Jadi kalau tanah mengandung zat asam ini secara banyak atau berlebihan, itu perlu kita stabilkan dan perlu kita kondisikan dengan pupuk magnesium ataupun pupuk dolomit, bisa kisrit yang bisa diuraikan ke tanah ya. Jadi walaupun dipupuk dengan berbagai pupuk macam pupuk kimia yang lain yang mahal ataupun yang bagus, jika kondisi tanah ini masih mengandung zat asam yang tinggi, maka pupuk-pupuk kimia tersebut tidak akan meresap. Jadi percuma saja dipupuk dengan berbagai macam pupuk kalau kondisi tanahnya masih mengandung zat asam ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah perlu mengondisikan keadaan tanah agar tidak mengandung zat asam ya. Yang keduanya adalah pupuk TSP atau RP ya. Itu kandungannya adalah pupuk fosfat, yaitu fungsinya untuk eh, pertumbuhan, untuk batang dan juga untuk akar. Yang pastinya untuk akar ya. Bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya keadaan tanah itu sudah stabil, maka kandungan pupuk yang diuraikan atau kandungan pupuk yang dipupukkan itu bisa terserap oleh batang kelapa sawit, yaitu yang keduanya adalah dengan cara pemupukan TSP ataupun RP ya, yang dengan kandungan fosfat, yaitu fungsinya agar bisa pupuk ini terserap oleh batang kelapa sawit. Jadi percuma saja kalau dipupuk tapi pupuk tersebut tidak bisa terserap oleh akar, karena yang pertama sekali menyerap kandungan pupuk itu adalah akar ya. Untuk yang ketiga kalinya adalah pupuk urea atau pupuk ZA ya, yaitu kandungannya nitrogen, fungsinya untuk penyerapan, yaitu memperbagus pertumbuhan kelapa sawit ya. Jadi untuk menyetabilkan kondisi pertumbuhan kelapa sawit agar uh, buah, batang dan pertumbuhan itu bagus ya. Yang terutama sekali fungsinya adalah untuk pertumbuhan daun dan pelepah ya. Itu fungsi dari pupuk urea. Yang keempatnya adalah pupuk KCl. Ya, kita ketahui pupuk KCl ini kandungannya adalah kalium. Fungsinya
untuk memperlebat buah dan memperberat buah ya. Jadi pupuk KCL ini otomatis fungsinya adalah ke tingkat produksi kelapa sawit, yaitu tingkat produksi buah kelapa sawit ya. Itu yang keempatnya. Yang kelima kalinya itu bisa kita kasih pupuk fosfor ataupun pupuk boron ya. Itu seperti pupuk borat, yaitu untuk perangsang tumbuhnya eh, calon-calon buah kelapa sawit itu tadi ya. Itu juga kalau boron itu lihat kondisi pertumbuhan kelapa sawit. Selain pupuk kelima tadi, pupuk kimia yang kita bicarakan tadi, perlu halnya yaitu kita berikan pupuk kompos untuk kelapa sawit ini ya. Pupuk kompos itu berbagai macam jenis ya, bisa diambil dari kotoran ternak, bisa juga diambil dari limbah pabrik kelapa sawit. Jadi untuk kompos sendiri bisa kita berikan berupa jangkos, solid atau limbah cair, limbah padat, ataupun kotoran ternak ya, seperti kotoran ternak sapi, kotoran ternak ayam, ataupun kotoran ternak kambing. Untuk jenis kompos ini kita aplikasikan dalam jangka waktu 1 tahun sekali ya. Kalau untuk pupuk kimia tadi 5 macam tadi kita aplikasikan sekitar 3 sampai 4 bulan sekali ya. Paling lambat-lambatnya itu 4 bulan sekali. Tetapi untuk pupuk kimia tadi, untuk memupukkan atau mengaplikasikan kita lihat kondisi keadaan cuaca dan curah hujan ya, serta keadaan lahan dan kondisi tanah. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, itu tadi trik yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat dan terus bisa memproduksi kelapa sawitnya dan merawat kelapa sawitnya dengan stabil dan tumbuh subur, serta produksi yang maksimal. Cukup sekian tutorial dari kami. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Dari saya, Fatih Suwondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.